Halo dulur-dulur cakcuk sa Indonesia Raya. Tak dongakno sehat walafiat kabeh rek. Meski Indonesia diterjang isu teror dan bencana yang terbaru di NTT. Semoga dulur-dulur cakcuk diparingi selamat. So please welcome back to Cakcuk. Nah, kali ini Cakcuk akan membahas film seru. Film bergenre action terbaru di tahun 2021. Film ini berjudul Counter Attack. Film yang dibuat di Cina ini disutradarai oleh Wenzhou Zhao yang sekaligus menjadi pemeran utama dalam film ini. Film ini menceritakan tentang seorang tentara bayaran yang mendapat tugas di negeri fiksi Kunlang. Namun tak disangka, ia dijebak dan dituduh membunuh Menteri Keuangan negeri Kunlang. Dan ia juga diburu oleh sahabatnya sendiri hanya karena uang. Penasaran? Simak terus alur film ini sampai habis. Sebelumnya jangan lupa like dan klik tombol subscribe ya dulur, ben tetap semangat nge-review film setiap minggunya. Wes gak usah kesuwen, siap no cemilan, odot, ambek kopi, dan lungguh sing ganteng. Scene diawali ketika Lu menjalankan misi untuk membunuh seorang gembong narkoba dan buronan nasional yang bernama Carlos. Aksi flying sniper hingga baku tembak disuguhkan di awal film ini. Lu berhasil membunuh Carlos, namun ia terkepung oleh anak buah Carlos di pinggir pantai. Hingga akhirnya tim Lu yang dipimpin oleh Leon datang untuk memberi bala bantuan. 2 tahun kemudian, scene berpindah ke Republik Kunlang. Mo yang berprofesi sebagai seorang wartawan hadir di acara pelelangan minyak yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Kunlang. Lu juga ditunjuk oleh Kapten D selaku kepala divisi keamanan Kunlang untuk turut hadir dalam pertemuan besar itu untuk membantu mengamankan acara tersebut. Mereka berjaga-jaga karena ada ancaman kelompok teroris yang akan menggagalkan acara tersebut. Di sini, Lu bertemu dengan ketua timnya dahulu, yaitu Leon, setelah 2 tahun berpisah semenjak kejadian di pantai itu. Tiba di lokasi acara pelelangan, yang dihadiri oleh Menteri Energi, Sultan-Sultan minyak dari Amerika, begitu juga taipan-taipan Cina yang akan melaksanakan tender tersebut. Dari kejauhan, tim sniper dan keamanan sudah siap berjaga-jaga dari serangan teror ataupun kekacauan yang akan terjadi. Lu ditemani Tang yang berperan sebagai bodyguard Kapten D untuk memantau situasi. Bukannya mengawasi, Tang malah melihat belahan dada wanita melalui teropongnya itu. Ia seakan-akan tidak serius dalam menjalankan tugas. Saat Pak Menteri memberikan sambutan, Lu melihat keanehan yang sedang terjadi dan meminta tim untuk bersiaga. Dan benar saja, satu peluru menembus kepala Pak Menteri dan membuatnya tewas. Kekacauan pun terjadi. Tang menuduh Lu dan menodongkan pistolnya, dan Lu pun berhasil kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tang dan anak buahnya berusaha mengejar Lu. Mo yang tak mau ketinggalan berita itu pun ikut berlari mengikuti Tang, namun ia tertinggal dan tersesat. Lu berusaha untuk lolos dari kejaran mereka. Ia juga tak segan membunuh satu persatu dari mereka hingga ia berhasil lolos. Saat konferensi pers, Kapten D menetapkan Lu sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Leon pun masuk dan mengatakan kalau itu semua bohong dan telah disetting. Lalu Leon pun dipaksa keluar dari ruangan itu. Di hutan, Lu menemukan Mo yang sedang tersesat dan membawanya bersama hingga malam hari. Mo meminta kepada Lu untuk melepaskannya dan berjanji untuk tidak berkata apa-apa. Di kediaman Kapten D, ia sedang mengobrol dengan seorang bos minyak dari Amerika itu. Dari sini kita tahu bahwa mereka sengaja menuduh Lu dan taipan Cina lah yang melakukan semua kekacauan ini demi mendapatkan tender tersebut. Leon pun datang dan menjelaskan bahwa bukan Lu lah yang membunuh Pak Menteri itu. Namun setelah menerima uang dari Kapten D,
Ia berbalik menuruti apa kata sang kapten. Kembali ke hutan tempat di mana Lu dan Mo berada. Mereka sedang dikejar oleh pasukan khusus milik bos Amerik itu. Dengan menggunakan drone, tentara elit wanita ini mencari keberadaan Lu. Namun saat sampai di lokasi, mereka tak menemukannya. Mereka kembali melacak dan menggunakan drone tersebut. Tak lama, drone itu mengetahui keberadaan mereka dan pasukan pun mengejar kembali. Lu dengan keterampilannya dapat menumbangkan pasukan itu satu persatu. Mo yang ketakutan tak sengaja menembak salah satu pasukan tersebut, dan mereka pun tumbang. Begitu juga dengan drone yang mengawasinya. Pagi pun tiba. Mo membantu Lu yang sedang terluka akibat bekas tembakan di dadanya. Mereka menemukan sebuah gubuk dan masuk ke dalamnya. Keadaan Lu semakin parah. Ia berusaha mengeluarkan peluru dari dalam tubuhnya, dan ia meminta Mo untuk membantunya. Tentara elit wanita ini dan pasukan barunya masih mengejar keberadaan Lu. Mo tertangkap, akan tetapi mereka tak menemukan keberadaan Lu. Mo memiliki bukti foto dan menjelaskan bahwa bukan Lu lah pelaku semua ini. Namun sang kapten malah memerintahkan untuk membunuh Mo. Tak disangka, Lu muncul dari bawah gubuk itu dan menghabisi pasukan-pasukan itu lagi. Tentara wanita ini mencoba mengintai keberadaan mereka, dan ia pun berhasil membunuhnya. Namun, dengan kecerdikan Lu, ia berhasil mengecoh wanita tersebut. Kenyataannya, yang dibunuh wanita tersebut adalah mayat dari pasukannya sendiri. Lu pun berhasil mengetahui lokasi wanita ini mengintai, dan mereka pun bertarung. Kekuatan yang hampir seimbang membuat Lu sedikit kewalahan melawannya. Namun pada akhirnya, wanita ini pun terbunuh oleh pistolnya sendiri. Di kota Kunlang, Mo menyamar dan akan menemui Leon untuk menyerahkan bukti foto-foto itu berdasarkan perintah dari Lu. Karena bagi Lu, Leonlah yang hanya bisa ia percaya saat ini. Namun, tanpa Lu ketahui, Leon telah bekerja sama dengan Kapten D. Lu yang belum menyadari akan membelotnya Leon kepada dirinya, mengajak untuk bertemu di suatu tempat. Tang yang mendengar percakapan itu menyiapkan pasukannya untuk menangkap Lu. Namun, lagi-lagi Tang merasa dibodohi oleh rencana Lu. Lu menemui Leon saat akan menuju ke tempat perjanjian. Ia memberikan sebuah SD card dan sejumlah uang untuk Leon, lalu pergi meninggalkannya. Sesaat, Lu dikagetkan dengan suara ledakan. Ia berbalik dan melihat mobil milik Leon meledak. Menurut berita di kota Kunlang, Lu dan Mo sekarang ditetapkan sebagai tersangka, menyusul kejadian meledaknya mobil milik Leon. Mau tak mau, Lu harus mencari akal sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Mo yang bertekad ingin membantu Lu. Dan pada akhirnya, Lu mengajarkan Mo untuk menjadi seorang sniper. Latihan demi latihan pun berlalu, hingga akhirnya Mo menjadi mahir menggunakan senjata. Hari pembalasan pun tiba. Mo yang bertugas mengawasi keadaan sekitar, dan Lu yang menerobos masuk ke kediaman Kapten D. Setelah memasang beberapa titik bom dan membunuh tentara penjaga, Lu pun berhasil masuk ke dalam rumah Kapten D. Ia pun menemukan Tang yang sedang enak-enak dengan asistennya. Tanpa basa-basi, Lu pun membunuhnya dan menyergap Kapten D. Lu meminta pengakuan dari sang kapten. Berkali-kali sang kapten menawarkan sejumlah uang kepada Lu. Namun ia tak menerimanya. Setelah diancam dengan pistol, akhirnya Kapten D bercerita yang sebenarnya. Tak lama kemudian, seorang sniper menembak kepala sang kapten. Lu pun berlindung dari serangan tembakan dan kekacauan pun terjadi. Mo mendapat perintah dari Lu untuk mencari di mana sniper itu berada. Tak lama kemudian ia pun menemukannya. Lu yang curiga akan peluru yang ditemukan. Lalu ia menelpon Leon. Dan benar saja, Leon belum mati dan ialah yang merencanakan semua ini karena uang. Dan itu membuat Lu tak percaya atas apa yang Leon lakukan. Mo menemukan di mana sniper itu berada.
namun hanya senjata saja tanpa ada yang mengendalikan. Dan benar saja, Leon menggunakan remote control untuk menembakkan senjata tersebut. Setelah mengetahui keberadaan Leon, adu tembak dan saling kejar pun terjadi hingga pagi tiba. Lalu mereka pun melanjutkan pertarungan ini menggunakan pisau. Aksi seni bela diri pisau pun ditunjukkan dalam film ini. Saling serang satu sama lain yang pada akhirnya dimenangkan oleh Lu. Leon pun terjatuh dan kalah. Belum sampai di situ, ia meraih pistol dan akan menembak Lu dari belakang. Namun, Mo dengan sigap dan langsung menembak mati si Leon. Di akhir film diperlihatkan sebuah koran yang menyatakan bahwa Kapten D disuap oleh perusahaan minyak Amerika untuk membunuh pejabat Kunlang dan menjebak Lu dan Mo. Dan tender minyak ini di Kunlang pun dimenangkan oleh pihak Taipan Cina. Dan film pun berakhir. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah persahabatan bukanlah semata-mata karena uang. Karena dengan uang belum tentu bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Sekian alur cerita film kali ini. Sampai ketemu di film-film terbaru berikutnya. Sampai jumpa dan salam Caco. Goodbye.